Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu lagi di Lensa Geografi. Kita sekarang akan belajar dan menemukan di mana lokasi pusat kerajaan di kawasan Prambanan ini. Kemarin di part 1 kita sudah mengemukakan tentang bagaimana metode dan teknik apa saja yang untuk bisa mengeksplorasi pusat kerajaan itu. Sekarang menjawab pertanyaan di mana lokasi pusat kerajaan. Halo teman-teman, kita masih di rumah Bapak Sudarno. Beliau adalah tokoh masyarakat di kawasan Prambanan ini. Kita akan mengeksplor kembali Pak ya, bagaimana atau di mana sebetulnya pusat kerajaan di kawasan Prambanan. Kalau bisa dibilang ini kerajaan Mataram kuno Pak, Mataram kuno. Baik, untuk bisa menentukan tadi kemarin kan kita menggunakan 3 teknik. Satu, secara posisi relatifnya, ruang, garis imajiner. Yang kedua adalah secara toponiminya, mendukung. Yang ketiga, fisiografisnya. Nah, untuk menentukan garis imajiner itu seperti apa Pak? Metodenya yang Bapak kemudian gambarkan? Kita mengasumsikan selama ini kita tahu keraton-keraton yang sekarang itu punya garis imajiner. Ada misalnya Kasultanan, Tugu sampai Keraton, Tugu, ini juga kita coba ada 2 garis imajiner spiritual. Misalnya di Candi Sewu, bagaimana prasasti. Karena sekali kami ada Candi Sewu, di sana. Coba kita garis, itu kalau kita dari ke arah Sewu, ke arah Merapi sana, itu lurus melewati Candi Sewu. Di situ ada candi yang sedang dibuka, itu ada Candi Dawang Sari. Arah Sewu. Lurus itu garis imajiner spiritual. Paling dari Joro. Karena kita mencari garis imajiner yang sosial, keraton. Kita coba yang sisi timur ada di Pulau juga. Menajak karena di bawah keraton Solo, sekarang ada di Serdari. Kita tarik ke arah Merapi, nanti ada di Sanggahan. Ada situs Sidokaton, kita tarik pusat gue. Lantas kita sekarang garis imajiner yang ke arah apsis tadi, arah Merapi ya. Tadi kemarin sudah kita sebutkan bahwa candi besar budaya yang ada di Prambanan itu ada, selain Candi Sewu ada Candi Kalasan. Kita coba tarik dari Candi Kalasan ke Sewu ke arah timur itu sampai di Lawu sana. Ya. Jadi memang Buddha itu yang kemarin di video pertama kita sampaikan bahwa Buddha itu mempercayai tentang sifat simetris ya. Strukturnya simetris. Kalau apa Pak buktinya kalau Buddha itu simetris, mempercayai sifat itu? Candi Sewu, Candi Borobudur itu simetris karena hanya meyakini satu pada Sang Buddha. Iya. Memang secara struktural arsitekturnya ya simetris. Sewu itu 200 meter dan ditambah di tengah bisa diperparah 240. Ada 8 candi abad dan ada 4 pasang pala di sisi mata yang utama, di sisi timur, selatan, barat, dan utara ada 4 pasang kupala yang simetris. Memang kalau Prambanan nggak simetris? Nggak simetris Prambanan. Tadi Candi Siwa itu kan ada candi utama, di depannya ada 3 dewa tuh. Iya. Di sampingnya juga ada, tapi intinya tidak simetris. Okay. Jadi kalau Buddha itu simetris, kalau Hindu itu cenderung tidak simetris. Nah, Candi Prambanan itu merupakan candi Hindu. Setelah Candi Sewu. Nah, Candi Sewu awalnya ini Kalasan dan Sewu yang paling tua ya. Ya, yang di kawasan sini sebelum adanya Candi Prambanan. Jadi itu bukti bahwa Buddha waktu itu memang membuat
sesuatu itu membuat karya itu memang selalu simetris. Nah, ketika simetris ini kemudian Pak Darno mengemukakan atau mencoba menarik garis imajiner secara simetris menghubungkan antara candi dengan gunung, gitu Pak ya. Kalau di secara garis imajiner spiritual atau Bapak tadi dari Kupolo, Dawangsari, Sewu itu lurus simetris teman-teman ke Merapi. Mungkin nanti bisa dilihat di gambar. Kita tarik garis lurus itu lurus. Kemudian yang kedua, secara sosial itu ada beberapa situs Pak ya, sampai situs Dokaton tarik lurus sampai Merapi. Jadi ada garis imajiner spiritual, ada garis imajiner sosial. Ya, gitu. Setelah dua garis ini, kemudian ditarik, Bapak narik ke timur. Ke timur dari Kalasan. Secara yang Kalasan ini adalah candi yang tertua juga Pak ya, tertua. Udah tarik garis lurus, Sewu, kemudian sampai Lawu. Nah, itu teman-teman. Jadi simetris ke arah timur. Sebetulnya lebih tepatnya timur laut ya. Ya, ada timur laut. Ada timur laut. Mas ini. Ya, timur laut. Nah, perpotongan dari garis spiritual itu ada di Candi Sewu. Kalau garis sosial, perpotongannya di mana Pak? Nah, nanti kita temukan pertemuan antara garis yang dari Kalasan ke Sewu tadi ke arah Lawu tadi, ya, dan pertemuan antara garis yang polo sosial ke arah Sewu, ya, pertemuan di Dukuh Brajan. Dukuh Brajan. Dukuh Brajan ini dukuhnya ya, Brajan, desanya juga Brajan. Desanya Brajan. Nah ini yang kemungkinan di situ dari sisi tadi itulah itu di Dukuh Brajan pusat, istilah tempat pusat kerajaan. Nah di sekitar itu memang ada secara toponim tadi itu kan ada temuan emas Wonoboyo dekat ada desa Kadipaten, itu ada Umbul Kadipaten sebagai untuk kehidupan ya. Juga ada Mandungan, makanya itu ada Mandungan juga Mandungan. Mandungan artinya apa? Ini yang karena di keraton itu ada kemandungan di keraton. Di keraton Solo. Ya, ada kemandungan tadi. Agak Kemandungan itu dekat istana pusat kerajaan. Nah, sama saja ini dekat istana kerajaan. Jadi memang hipotesis sementara pusat kerajaan yang ada di Prambanan, Mataram ini itu berada di sekitar Dusun Brajan. Jadi beberapa buktinya itu tadi di sekitar situ di timur dari timur Brajan sekitar situ itu ada ditemukan mahkota raja dari emas yang dinamakan di sekitar Sidokaton. Wonoboyo. Wonoboyo. Emasan itu. Ya, di Wonoboyo. Ya. Jadi ada mahkota di situ yang sekarang disimpan di Museum Nasional Museum Jakarta. Tapi ya replikanya ada di museum di Prambanan sini. Itu di Dusun Brajan. Nah, secara ekonomi, secara toponimi itu di Dusun Brajan ini di sekitarnya itu ada beberapa nama lokasi yang mendukung pusat kerajaan. Ada Kadipaten. Kadipaten itu artinya tempat adipati. Sanggerahan itu artinya apa? Untuk sanggrah untuk para tamu raja. Para tamu menginap di situ. Sanggrah di situ. Sunggingan. Juru sungging tadi itu arsitektur, juru gambar. Gitu. Ada pandean. Ada pandean, tukang pandai. Tukang pandai itu untuk besi, pembuatan candi, padi besi. Padi besi gitu ya. Ada pradan untuk prodomas ya, untuk membuat emas. Pradan ini dekat dengan yang Wonoboyo mas. Tempat ditemukannya. Dekat Kupolo adalah desa Kemit Bumen. Tunduk Kemit itu penjaga. Kemit Bumen. Dan tunduk Kemit Bumen. Jadi itu tempat keamanan. Kata lagi dekat Sanggahan itu juga ada desa Kemit Bumen 2. Iya. Memang itu tempat pengaman kalau tempat bagian keamanan lah ya, bagian keamanan kerajaan. Ya, itu bukti kedua bahwa di sekitar Dusun Brajan ini itu ada beberapa toponimi yang mendukung bahwa di situ pusat kerajaan. Nah, ini yang menjadi menarik sekali ketika kita dalami kembali Pak.
secara toponimi udah mendukung, secara garis imajiner kuda tadi itu memang titik temunya di Dusun Brajan. Nah, seperti apa sebetulnya temuan-temuan lanjut di dalam Dusun Brajan itu? Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Apa saja yang ada di Dusun Brajan yang itu mendukung bahwa lokasi kerajaannya itu berada di situ. Itu Pak Darno mungkin menarik sekali ya. Ini temuan awal. Jadi teman-teman, ini merupakan hipotesis awal lah. Kita tidak kemudian langsung menjustifikasi bahwa lokasinya di sana. Perlu dukungan kawan-kawan dari arkeolog, dari sejarawan dan lain sebagainya, bidang-bidang itu lain yang kemudian kita bisa berkolaborasi. Mari kita riset bersama ya, dari teman-teman geolog, geografi dan lain sebagainya untuk bisa menemukan sebetulnya apakah benar Dukuh Brajan atau Dusun Brajan di Desa Brajan, Kecamatan Prambanan itu benar lokasi pusat kerajaan di kawasan Prambanan. Itu teman-teman. Tapi menariknya lagi, di next video kita akan membahas secara fisiografis. Secara geografis. Ini kerajaannya itu kan menghadap ke selatan. Kupolonya itu kan ada di selatan. Ya kan? Kupolo atau Arca Kupala ini itu kan berarti pintu masuk ya, Pak Darno ya. Berarti kan memaknai itu adalah posisi pintu masuk kerajaan. Pintu masuk kerajaan di sisi selatan, terus kerajaannya agak ke utara. Kenapa kok di sisi selatan? Padahal di sisi selatan itu, selatannya itu adalah perbukitan Batu ya. Batas ke arah Gunung Kidul. Kok mepet sekali? Ya. Seperti apa? Kenapa kok menghadapnya ke sana? Padahal sekarang tolnya aja di sisi utara. Jadi itu menarik teman-teman untuk kita kaji lebih lanjut. Ada apa sebetulnya pintunya itu ada di sisi selatan. Demikian Pak Darno, terima kasih untuk hipotesis awal. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Agung bersama Pak Darno pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat Prambanan sini yang mengupayakan untuk bisa mendapatkan informasi kejelasan dari keberadaan Keraton Mataram kuno, yang dimana ini sangat berguna bagi perjalanan bangsa ini, dan ternyata betul-betul bahwa kita adalah satu bangsa atau masyarakat yang sudah sangat maju dan sudah sangat berbudaya. Juga yang paling utama, saya sangat mengharapkan apa yang telah dilakukan oleh tim dari rekan-rekan masyarakat Prambanan ini nantinya bisa menjadi satu pijakan bagi para generasi yang akan datang untuk penelitian di mana asal-usul dari masyarakat Jawa itu, dari mulai abad adanya tanah Jawa ini, adanya kelompok masyarakat yang akhirnya bersepakat untuk mendirikan satu komunitas yang dipimpin oleh seorang raja, yang akhirnya ini adalah berbentuk kerajaan, yang sehingga turun-temurun sampai yang terakhir Mataram itu bermuara di Desa Solo, yang sekarang adalah berdiri Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan ini bagi saya, dan saya menitipkan kepada generasi yang akan datang bahwa ini adalah cikal bakal dari
adanya negara ini yang dimana harus diuri-uri dan harus diketahui oleh semua pihak dan pastinya adalah masyarakat Jawa itu sendiri, yang dimana di sini ini pernah ada satu kerajaan yang besar dan didukung oleh masyarakat yang pastinya itu berguna bagi kehidupan selanjutnya. Jadi menjadi pijakan untuk bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara untuk ke depan dengan tahu dan memelihara apa yang sudah ada. Ini akan menjadi satu kekuatan besar bagi bangsa ini. Ini yang saya sampaikan. Semoga apa yang dilakukan oleh masyarakat Prambanan ini betul-betul bisa membuka tabir apa yang selama ini masih menjadi teka-teki dan nantinya bisa dipahami dan dilakukan atau dijalankan oleh generasi selanjutnya, bagaimana untuk selalu menjaga apa yang pernah ada dan semoga bisa mengembangkannya. Terima kasih. Yang pertama tentu saya sampaikan ucapan selamat, dan tentu saya berharap juga teman-teman semangat gitu di dalam kerja mencari titik yang mudah-mudahan ketemu yang pas gitu. Karena perlu saya sampaikan bahwa kegiatan seperti ini juga dilakukan oleh tim yang lain di wilayah lain dari Indonesia ini gitu. Sementara kami memang juga sedang paralel, sedang mencari atau tepatnya mengembangkan peninggalan-peninggalan yang tidak berupa fisik, yang berupa intangible value begitu, yang memang kami gali dari peninggalan para leluhur bangsa Nusantara ini, termasuk dari Jawa. Nah, saya kemudian dari mendengarkan dan mempelajari apa yang dilakukan di teman-teman di sini, di Jawa Timur, kemudian juga di Jawa Barat dan di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian saya bisa tahu bahwa ternyata kita ini proses akulturasi budayanya itu berjalan dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari peradaban Hindu ke Buddha ke Islam, kemudian terjadilah juga akulturasi antar wilayah gitu, yang kemudian dapat saya simpulkan bahwa ternyata kita ini bahkan seluruh Nusantara ini saling ada hubungan leluhur kita. Oleh karena itu sudah tidak salah lagi kalau memang kemudian fondamen negara kita ini didasarkan kepada keunikan budaya kita senusantara yang memang luar biasa. Jadi tentu ini akan sangat bermanfaat kalau nanti kemudian temuan-temuan itu bisa disinergikan, lalu di situ akan nampak bahwa memang tali temali peradaban dan tali temali kebudayaan itu terjadi tidak hanya di Jawa tetapi seluruh Nusantara. Dan kalau semua akhirnya menyadari bahwa memang kita bersaudara, lalu untuk apa kita istilahnya kemudian tidak menjadi satu di dalam visi membentuk satu peradaban bangsa ini yang memang seharusnya ditumpukan kepada nilai-nilai luhur dari
berbagai wilayah Nusantara tadi gitu. Jadi saya sekali lagi support dan saya salut. Kemudian saya juga memberi semangat kepada tim. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan nantinya bisa disinergikan dengan apa yang kami lakukan, yakni meneliti intangible value, dan mudah-mudahan nanti ke depan temuan-temuan tapak-tapak peradaban kita masa lalu itu bisa kita sinergikan bersama untuk kemudian menjaga keutuhan kita sebagai bangsa besar di Nusantara ini. Sekian, terima kasih, semangat.